Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini kita mendapatkan seorang tamu yang luar biasa dari UBD, University of Brunei Darussalam, tetangga kita. Tapi aslinya ini orang Indonesia ini. Ibu Dr. Evi Nurvidya Arifin. Selamat sore Bu Evi. Selamat sore Pak, senang hati bisa berada di sini. Alhamdulillah, terima kasih datang ke Antasari, mau memenuhi undangan kami. Ini pertama kali Bu ke sini atau yang kedua atau yang ketiga gimana? Ke Banjarmasin kalau tidak salah ini yang ketiga kali, Oh, udah 3 kali. tapi jaraknya cukup lama Oh begitu. dengan yang sebelumnya, mungkin 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu berarti sekitar 2010-an gitu. Iya, kira-kira. Oh iya iya iya. Apa rasanya, ada perubahan atau sama aja kayak ini? Panas terus. Saya kira kalau panas mungkin, Iya iya. tapi yang paling jelas banyak perubahan yang bisa saya lihat. Banyak Perubahan. sekali perubahan di Banjarmasin dalam periode di mana saya baru kali ini lagi datang. Perubahan dari segi apa tuh? Dari sisi infrastruktur, pembangunan hotel-hotel di mana hotel saya tinggal dulu, saya kira juga ada yang baru. Oh iya, betul. Mhm. Ya, kita mungkin perlu perkenalan dulu Bu ya. Baik. Nah, Bu Evi ini sebenarnya terkenal sekali sebagai seorang ahli demografi yang buku-bukunya dibaca banyak orang, khususnya tentang demografi masyarakat Indonesia ya. Itu ada buku ibu itu yang judulnya Indonesia's Population Bu. Itu kayaknya paling sering dikutip deh. Coba cerita Bu, ibu ini dulu belajar apa dulu, demografi, statistik atau apa di mana begitu? Jadi kalau perkenalan saya tentang kependudukan, Iya, sebetulnya saya mendapat mata pelajaran kependudukan dulu waktu saya ambil S1. Oh, waktu S1. Iya, S1 Tertariknya itu sejak S1. ada satu mata kuliah kependudukan di mana mata kuliahnya adalah wajib untuk mata kuliah kependudukan. Waktu itu saya ambil program studi DMSK, Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga, di IPB. Di IPB. Pertanian Bogor, waktu itu belum jadi universitas, masih institut. Nah, di situ saya mendapat satu mata kuliah kependudukan. Terus saya mencoba mencari pekerjaan. Terus waktu itu ada pembukaan menjadi asisten peneliti di lembaga demografi. Itu koneksinya antara saya memulai Karir. di kependudukan. Lalu saya diterima menjadi asisten peneliti di situ. Oke. Di situ saya belajar kependudukan. Sejak itu mendalami kependudukan ya. Itu berarti zaman Orde Baru ya Bu ya? Iya. Oh ya. Apa itu ada kaitannya dengan BKKBN apa zaman dulu? Barangkali apa 2 anak cukup ya begitu. Jangan-jangan rekomendasinya dari Ibu Evi ini. Iya, ada banyak tuh masalahnya karena memang waktu itu kan isu tentang KB kependudukan gitu. Jadi antara lain itu saya salah satunya saya ditugaskan untuk melihat kependudukan, fenomena kependudukan dari fertilitas. Oh, fertilitas. Ya, keluarga berencana fertilitas. Iya. Berapa banyak pasangan-pasangan di Indonesia. Waktu itu kita memang lagi banyak sekali penduduk ya, maksudnya pertumbuhannya cepat gitu ya. KB itu kan tahun berapa? 80-an ya? Secara official mungkin kalau ketika surat. Iya, Soeharto. Ya, 70-an. 70-an malah. Ya. PKPBN. Terus Ibu, saya baca itu kuliah juga di Inggris ya, itu mengkaji apa Bu? Tahun itu, nah setelah itu saya ambil S2 Kependudukan dan tenaga kerjaan di UI. Itu S3 saya ambil sosial statistik.
Itu hubungannya. Ya, sosial statistik di Universitas Southampton Inggris. Jadi statistik sosial. Tapi majoring saya ngambil utamanya di bidang kependudukan. Jadi statistik sosial itu agak luas gitu, lalu fokus lagi ke kependudukan. Itulah. Sebetulnya kalau kaitannya dengan etnisitas panjang ceritanya Pak, tidak terkait dengan etnisitas. Oh tidak ada. Oh, ya, jadi ini pemirsa, beliau hari ini presentasi di sebuah konferensi di UIN Antasari tentang etnisitas ya, tentang apa ya, etnis itu bisa disebut suku nggak Bu? Suku ya, tentang suku, terutama dalam kaitannya dengan PKN yang ada di Kalimantan dan bagaimana potret peta suku itu yang ada sekarang dan potensinya untuk ke depan bagi perkembangan daerah sini. Kira-kira begitu ya, mungkin. Itu gimana ceritanya terkait dengan etnis itu? Itu menarik juga itu. Sebetulnya berbicara etnisitas di Indonesia ini adalah hal yang unik dan langka. Jadi kalau tadi Bapak di awal mengatakan bahwa ini masih ya, karena memang waktu itu adalah satu kesuksesan dan terobosan pemerintahan. Ketika tahun 2000 pemerintah membolehkan Biro Pusat Statistik atau Badan Pusat Statistik mengeluarkan informasi tentang etnisitas dan pelaksanaan. Nah, sebelum itu sebetulnya Indonesia selama 70 tahun tidak mempunyai empirical base tentang etnisitas. Berarti di zaman kolonial baru ada. Hanya pada waktu itu tahun 1930 zaman Belanda. Sejak Indonesia merdeka sampai dengan tahun 2000 tidak informasi tentang. Apa karena alasannya SARA itu Bu? Artinya suku, agama, ras, antar golongan nggak boleh diungkit-ungkit gitu. Lalu kemudian pemerintah tidak lakukan itu atau ada alasan lain? Sepertinya mungkin juga bisa terkait pada zamannya. Mungkin pada zamannya itu kemajuan Indonesia maka di depan itu tidak boleh sensitif dimasukkan. Tapi sepertinya kita tidak bisa menutupi bahwa kita sendiri harus belajar mengetahui siapa kita secara empirical base. Itu sangat penting. Ya itulah kami diberi kepercayaan bersama dengan pusat statistik dengan pakar suku bangsa yang ada di itu Leo Suryadinata. Oh, Leo Suryadinata ya, terkenal sekali. Kami, saya beserta Pak Arsanta bekerjasama untuk menganalisis. Jadi itu data mentahnya dari sensus BPS, lalu Ibu olah. Bukan mentah sama sekali sebetulnya. Kami waktu itu mempelajari dari data yang sudah dipublikasi. Oh, data yang sudah dipublikasi. Sudah dipublikasi, dipelajari, dikompilasi, lalu ditunggu. Maka jadilah buku yang pada tahun 2003. Ya, 2003. Ya. Punya warna ungu apa ya? Betul. Setelah itu kan ada lagi buku kan, apa itu Religion and Ethnicity? Ada. Apa judulnya itu? Kedua bukunya tahun 2015. 2015 ya. Saya lupa persisnya tuh. Yang jelas ada etnisitinya kan? Ada etnisiti ya. 2015. Dan sepertinya sekarang citationnya juga udah mulai merangkak. Iya. Saya waktu itu terkejut melihat buku itu ada di bandara dan senang membaca, antara lain karena saya tahu ternyata suku Banjar itu suku yang ke-10 terbesar di Indonesia. Jadi lumayan juga masuk 10 besar ya. Kalau menurut Elizabeth Pisani ya, yang saya baca wartawan Reuters di bukunya
Indonesia, etc. Exploring the Improbable Nation. Kalau saya tidak hilap, dia mengatakan bahwa secara resmi catatan PBB etnisitas kita itu atau etnis kita itu ada 360. Sepertinya temuan Ibu lebih banyak daripada itu. Bisa diceritakan, Bu? Baik, Pak. Mungkin tadi sebelum melanjutkan ke situ tadi Bapak Iya. pertama kali menanyakan bagaimana etnisitas di Kalimantan. Iya. Jadi kalau tadi Banjaris itu orang Banjar itu 10 di Iya. Indonesia. Tapi Iya. kalau di Kalimantan itu sendiri di Iya. antara 5 provinsi di Kalimantan, suku Banjar itu nomor 1 Paling banyak ya, paling banyak. Kira-kira 26% menurut sensus 2010 yang lalu. ya, Banjar, Dayak, Jawa, Melayu, 25. Tapi nanti kita melihat di tiap provinsi sangat variasi. Iya. Termasuk di IKN Kalimantan Timur itu paling bervariasi. Situ yang paling bervariasi. Paling bervariasi. Paling Indonesia mungkin ya. Kan makin bervariasi kan makin Indonesia ya. Oke. Yang menjadi pertanyaan menggoda kita ya, bagaimana mendefinisikan etnisitas gitu. Itu tidak mudah itu. Iya, betul Pak. Itu pun yang ada di dalam diskusi Pak. Oke. Banyak metode untuk mengukur bagaimana etnisitas. Iya. Tetapi di dalam sensus itu etnisitas diukur dengan self identification. Oh iya, saya adalah orang ini. Iya, betul. Jadi berdasarkan pengakuan yang bersangkutan. Jadi kalau saya bertanya kepada Bapak, orang mana? orang mana? Suku apa? Oke. Gitu. Kalau ditanya orang mana biasanya asosiasinya dengan tempat. Tapi kalau ditanya Bapak suku apa? Jadi kalau Bapak mengaku Banjar, ya, saya sebagai yang mau bertanya ya harus saya menerima. Karena itu adalah pengakuannya Bapak. Nah, dalam konsep semacam itulah Biro Pusat Statistik mendefinisikan dan mengumpulkan. Iya. Unik juga caranya ya. Karena kalau diukur dengan misalnya keturunan nenek moyang susah kan. Kalau ini self identification. Sebagai sebuah sensus yang akan mengumpulkan data yang banyak. Sedangkan kalau dari pihak kita sebagai peneliti itu satu persatu dan itu tidak mungkin mengumpulkan tingkat nasional. Iya, berat. Dan self identification itu juga banyak dipakai di negara. Oh gitu. Self identification. Jadi itu nanti yang menarik adalah kalau dengan self identification dengan berjalannya usia seseorang berusia ataupun political situation seseorang boleh bisa punya yang berbeda. Iya. Bagaimana kalau orang misalnya bapaknya Batak, ibunya Jawa, dia bagaimana self identification-nya? Definisi kalau anaknya masih di bawah usia belum bisa mengikuti hal itu, dia akan diikutkan kepada etik Pak. Oh, begitu caranya. Jadi patriarkal ya, patriarki ya, jalur bapak yang diikuti. Okay. Jadi dengan adanya begitu sebetulnya kalau yang menarik memang menjadi identitas anak dari sebuah perkawinan etnik perkawinan campur antar etnis. Seperti tadi yang Bapak katakan, dia mau siapa dan nanti waktu itu di sensus yang sebelumnya tidak ada kategori orang Indonesia untuk anak yang biasanya tidak bisa mengidentifikasi satu sama lain, dia tidak ada. Dia mungkin akan bilang iya betul. Dia mau ikut bapak tidak merasa dia punya keahlian atau etnik marker dari ayah, atau dia juga tidak punya marker dari ibu, tapi dia lebih merasa saya tidak kesini, saya tidak kesana, saya orang Indonesia. Tadi 2010 ada pilihan Indonesia. Oh, jadi yang 2010 baru ada. Oke. Iya. Nah, tadi Ibu menyebutkan istilah ethnic marker ya, tanda dari atau petanda dari etnisitas. Apa aja itu, Bu? Antara lain bahasa.
menguasai bahasa itu enggak gitu iya, ya? Dia merasa menguasai salah satu bahasa dari orang tuanya, tidak. Oke. Kalau dia Sunda lalu bisa ke Jawa, tapi Sunda nggak bisa, Jawa nggak bisa, dia bisa bahasa Indonesia. Iya, biasanya begitu. Hilang dua-duanya kan. Jadi Indonesia. Iya. Iya. Bisa nggak kalau misalnya makanan begitu? Saya lebih suka makanan Sunda gitu. Lalu saya ikut ibu yang Sunda gitu. Bisa nggak markernya kayak gitu? Nah, di dalam yang sekarang sensus ini tidak. Tapi sebetulnya itu bisa saja. Bisa saja. Karena kan tadi ketika dia self identification, kan dia evaluasi dirinya sendiri. Belum tentu karena bahasanya saja. Bisa juga karena dia lebih mengenal tempat-tempat. Justru malah yang di Papua misalnya anak migran, dia orang Jawa, ibu bapaknya Jawa, karena dia migran ke sana. Tapi anak itu lahir di sana di Papua, dari kecil sampai besar, dia sudah diskor up to dari Jawa, budaya Jawa sama sekali. Dia lebih merasa sebagai orang Papua, sennya, makanannya dan sebagainya. Dengan self identification, anak itu bisa mengaku saya orang Papua. Karena teorinya self identification. Iya. Sebaliknya ada juga kan teori dalam antropologi bahwa etnisitas sesungguhnya bersifat relasional, maka identifikasi dari orang luar itu juga cukup menentukan identitas etnis termasuk ya. Apakah itu jadi pertimbangan juga? Kamu sebenarnya orang Jawa gitu ya, kayak orang luar kan? Itu bagaimana? Apakah dipertimbangkan atau tidak usah lah? Pokoknya daripada bikin rumit ya sudah self identification aja gitu. Di dalam konteks tadi pengumpulan data dan sensus, sepertinya tidak bisa melakukan. Iya, karena terlalu repot. Iya. Sebagai evidence, sebagai pengumpulan awal data, bagaimana orang itu berdekat. Dan itu ya yang dipakai. Nah, setelah melakukan itu berapa jumlah etnis di Indonesia? Nah, itu sebuah perjalanan yang menarik. Karena pada tahun 2000 itu BPS sebetulnya mendaftar merekap kira-kira 1000 lebih. 1000 lebih etnis. Sudah 1300 nama-nama suku bangsa di Indonesia. Sehingga ketika kami mau menyederhanakan dalam mengelompok itu mempelajari nama-nama. Ada yang spellingnya sama, tapi beda satu huruf. Wah, spellingnya sama? Iya, beda satu huruf. Misalnya seingat saya waktu itu ada Taura dengan F belakangnya, ada lagi Taura pakai P. Jadi satu atau dua. Wow. Itu salah satunya. Jadi cari informasinya, rupanya itu sama. Mungkin salah ketik kan, atau salah mengetik. Nah, ada juga hal-hal yang lain yang setelah menelusuri dengan informasi suku bangsa yang terbatas itu akhirnya kita melihat, mengelompokkan, membaca semua. Dan juga yang tidak ada di buku yang 2013 itu kita menemukan kira-kira 600 bangsa. Dan yang terakhir sebetulnya yang paling kompleks, paling lama itu di Kalimantan. Di sini malah paling rumit tuh. Dengan bagaimana kita bisa mendefinisikan kelompok Dayak. Itu ternyata banyak sekali. Lebih dari 200 kelompok Dayak itu. Iya, nama-nama yang bisa dikategorikan kelompok Dayak. Itu ada daftarnya yang jadi kalau kita melihat dari diversity di Kalimantan itu, sekalipun misalnya suku Dayak di Kalimantan berdua, tetapi dari diversity di dalamnya itu sangat kompleks. Nah, pertanyaan berikutnya,
apakah jumlah etnis itu juga menunjukkan jumlah bahasa lokal, atau sebenarnya satu etnis bisa memiliki banyak bahasa? Gimana tuh? Itu pertanyaan yang menarik sekali dan ya, kami belum bisa menjawab. Oke. Satu halnya karena sangat rumit ya. Karena itu nanti menjadi satu kelompokan sendiri atau kelompokan sendiri di dalam gimana itu. Tapi Ibu mungkin bisa menggambarkan bahwa kira-kira jumlah bahasa lebih banyak nggak daripada jumlah etnis? Saya nggak berani mengatakan. Oh, nggak berani juga. Tapi di chapter buku yang 2015 itu ada satu chapter ya, yang kami baru mengelompokkan kalau tidak salah 25 besar bahasa. Berdasarkan pada tingkat nasional. Tapi nanti bahasa-bahasa besar di tiap provinsi yang berbeda-beda. Nah, itu kesempatan itu yang kami belum bisa. Dan yang satu lagi untuk mengaitkan antara suku dan bahasa. Tadi seperti pertanyaan dok. Iya. Apakah misalnya orang Banjar itu bahasa yang dipakainya orang Banjar semua? Ada yang lain. Ada lagi yang lain. Sepertinya itu menarik sekali kalau kita bisa. Iya. Bukan hanya bahasa lokal, tapi juga mungkin bahasa Indonesia, dan juga bahasa Inggris, yang lain. Banyak. Itu yang kami belum sampai ke sana. Artinya itu PR buat para peneliti selanjutnya ya. Iya. Wah, ini luar biasa keragaman ciptaan Tuhan yang ada di Indonesia ini, dan betul juga mungkin kata Elizabeth Kesani itu, kalau Indonesia ini adalah improbable nation, negara yang mustahil sebenarnya ya. Kok sebanyak itu kok bisa jadi satu Indonesia gitu ya. Itu sesuatu yang luar biasa. Bu Evi mungkin bisa memberikan komentar ya tentang keragaman Indonesia yang luar biasa di satu sisi, dan di sisi lain itu ada pertimbangan positif dan negatif ya. Jadi positifnya itu adalah satu kekayaan yang membuat hidup kita lebih bernuansa, warna-warni, tidak monoton gitu bangsa ini ya. Pada sisi yang negatif itu adalah bisa menjadi potensi konflik di negara kita ini, sehingga kemudian ada kebijakan yang pada masa Soeharto misalnya ada yang disebut dengan asimilasi, gimana caranya supaya identitas etnis itu direduksi menjadi identitas yang lebih dominan keindonesiaan. Tapi setelah reformasi saya lihat sepertinya sebaliknya gitu pada era demokratisasi ini. Gimana Bu? Tapi itu sebetulnya dengan saya mempelajari bekerja di Indonesia ya. Jadi saya sekolah, saya jalan-jalan di Indonesia ini, keliling. Kami satu etnik yang lain. Di situlah saya bangga menjadi orang Indonesia, di mana dengan sekian banyak kita bersatu, satu bangsa, satu nusa Indonesia, dan satu bahasa Indonesia. Jadi antara lain bahasa Indonesia itu adalah uniting dari semua etnik ada. Itu yang saya merasakan Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Di situ. Real gitu ya. Real itu. Bahkan real itu sebetulnya tidak hanya di dalam kata-kata retorik. Kalau kita kembali ke diri kita masing-masing. Apakah saya ini purely orang Sunda? Belum tentu. Kalau kita melihat sejarah ke atas. Orang yang lain tadi perkawinan antar etnis, anak tersebut dia sudah ada bineka di diri. Betul. Jadi kalau kita lihat lagi Bhinneka Tunggal Ika sebagai di dalam Pancasila itu, lalu juga kita terapkan pada level hidup, kita bisa bertanya pada diri kita sendiri, saya ini kita mau lihat kakek nenek dan sebagainya. Sebelumnya dalam sejarah bangsa kita, pergerakan agama dan sebagainya, mungkin sebetulnya secara turunan di dalam diri saya ada banyak.
Jadi kalau melihat tadi konflik dan sebagainya, saya kira satu hal adalah kita saling kenal mengenal. Dan satu teknik yang lain, mengenal tak kenal maka saya. Iya. Artinya identitas itu jangan dihapuskan, Bu ya. Jangan. Karena itu identitas. Iya, kan maunya ditutupi ya supaya katanya jangan menonjolkan perbedaan. Harusnya perbedaan dan persamaan itu diakui dua-duanya. Iya. Saya dulu pernah bikin analogi begini. Kita pilih mana? Pilih jus atau gado-gado? Ya kalau jus kan beda-beda masuk di jus ini jadi satu. Kalau gado-gado macam-macam juga, tapi unsur-unsurnya masih berdiri sendiri begitu ya. Kira-kira yang gado-gado ya Bu ya maksud Ibu itu? Iya, karena kita sekarang kan semua juga gado-gado. Jadi kita selama ini sudah menjadi gado-gado. Iya. Itu yang membuat kita kaya tadi ya. Semua boleh mengekspresikan. Iya. Sekarang kalau mau jadi Indonesia yang seperti apa? Iya. Kita juga tidak tahu. Iya. Indonesia yang seperti apa kalau tadi harus jadi satu, misalnya jadi jus gitu ya. Iya. Yang seperti apa? Kita tidak punya juga itu kan. Dan memang secara konseptual kita tidak akan bersih. Karena kita dari awal juga dengan Pancasila ya Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Jadi dengan Bhinneka Tunggal Ika itu ya kita menghargai adanya kebinekaan itu menjadi satu bangsa. Iya. Itu menarik karena mungkin dalam sejarah politik bangsa kita karena di awal-awal ada kekhawatiran juga tentang potensi konflik dan bukan hanya potensi, memang pernah ada konflik atas nama daerah, atas nama suku, atas nama agama, sehingga perbedaan-perbedaan itu diupayakan untuk tidak terlalu menonjol. Tetapi setelah reformasi tampaknya ada perubahan ya. Perubahan dari kebijakan negara juga terhadap perbedaan-perbedaan itu. Saya beri contoh yang menarik sebelum kita masuk ke IKN dan sebagainya. Jadi di masa sebelum reformasi, Kementerian Agama itu program project menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Indonesia, yang sesungguhnya itu sesuatu yang cukup maju di zaman itu ya. Artinya di dunia Islam pun tidak terlalu banyak orang yang menerjemahkan ke bahasa nasional dan selain bahasa Arab. Nah, di sisi lain itu juga ada hubungannya dengan persatuan, ya. Bagaimana keindonesiaan dan keislaman itu seolah menyatu dalam terjemahan. Namun setelah reformasi muncul lagi penerjemahan Al-Quran ke bahasa lokal, ke bahasa daerah. Nah, saya menafsirkannya itu adalah kalau dulu penekanannya kepada persatuan, sekarang mengingatkan akan adanya keragaman. Jadi ada unity in diversity, ada diversity in unity. Bhinneka Tunggal Ika sepertinya lebih cocok diterjemahkan unity in diversity. Saya tidak tahu apakah hal serupa dirasakan oleh Ibu yang melakukan penelitian tentang etnisitas yang tadi sebelumnya memang tidak muncul ya, tapi di masa reformasi setelah Ibu melakukan penelitian itu, orang-orang kemudian ya saya kan orang ini gitu, lebih berani mengungkapkan identitasnya dan sebagainya. Apa begitu? Kalau terhadap tadi ya Pak, saya tadi tidak terlalu mengikuti perkembangan yang itu, penerjemahan. Jadi bukan kedatangan tapi mungkin selama yang terjemahan ke bahasa Indonesia juga tetap ada. Nah mungkin juga masih ada orang bisa tidak tahu persis, tapi di sini perlu dari statistik banyak orang Indonesia yang memang sudah pintar bahasa Indonesia. Iya. Kalau itu tujuannya adalah untuk inclusivity, inklusif, yang untuk menjembatani mereka yang kurang fasih dalam bahasa Indonesia, membaca Quran dalam bahasa daerah, sehingga lebih paham. Ini itu hal yang apa ya? Nggak tahu persis bagaimana posisi saya di situ. Iya. Tapi dari segi perkembangannya kan memang begitu. Artinya setelah jatuhnya Orde Baru muncul ide itu. Mungkin tafsirannya kurang lebih kalau di awalnya itu ditekan kepada kesamaan, sekarang perbedaan pun
tempo. Dan sebenarnya juga kalau Injil ya terjemahannya sudah lama ya, jadi ada bahasa-bahasa daerah, tapi itu punya alasan yang agak berbeda. Baik, sekarang kita masuk ke IKN nih Bu ya. Ibu kira-kira melihat karena bekerja di Brunei ini, kira-kira orang-orang di Brunei senang nggak ada IKN nih Bu, kira-kira nih? Saya tidak melihat ada penolakan. Iya. Mungkin bahkan banyak. Iya. Saya kira demikian. Saya melihat ini adalah sebuah hal yang positif. Iya. Kalau memang ingin pemerataan. Iya. Pembangunan. Iya. Di mana pemerataan pembangunan seringkali juga dibagaikan ada gula di sini. Iya. Iya. Itu sebagai gula ini. Semoga nanti ada banyak semut datang. Iya. Walaupun tadi misalnya orang sendiri, lalu bagaimana dengan etnisitas? Iya. Keragaman itu mau tidak mau dimanapun di seluruh dunia, iya. Kalau ada sebuah daerah yang maju, akan ada banyak yang memiliki opportunity dari luar, tapi orang dalam juga biasanya akan lebih lihat. Iya. Sehingga itu berpartisipasi di dalam proses perubahan seperti itu. Dan saya kira untuk Kalimantan, misalnya Borneo sebagai satu island, adanya IKN saya melihat lebih positif di masa depan. Karena secara geopolitik internasional mungkin Borneo akan menjadi sesuai posisinya juga di tengah ya. Iya. Posisinya di tengah dengan ada 3 negara. 3 negara lagi ya. Lalu nanti ada dua itu watak. Iya. Ada bendera di bawah. Iya. Ada IKN. Iya. Saya pernah membaca berita di internet, apakah itu valid atau tidak saya tidak tahu, bahwa bahkan Sultan Brunei ingin menginvestasi pembangunan railway, jalur kereta api di Borneo. Saya kira kalau ini benar ya suatu hal yang sangat positif ya, supaya hubungan antar daerah yang agak besar ini, besar sekali sebenarnya. 4 kali Pulau Jawa besarnya ya. Kalau ditambah Kalimantan Utara mungkin sampai 5 kali besarnya dari Pulau Jawa. Jadi sesuatu yang sangat positif. Nah, tadi Ibu melihat bahwa memang ini akan ada perubahan demografis kalau ada nggak ada semut ya. Dari yang existing aja dulu itu di IKN itu seperti apa Bu, dan lingkaran sekitarnya, etnisitasnya gitu. Etnisitasnya saat ini di daerah itu Kalimantan Timur. Iya, Kalimantan Timur. Karena dari zaman dulunya juga sudah ada kegiatan ekonomi di sana. Iya. Yang menarik juga. Jadi saat ini kalau dari berdasarkan data suku terbesar di Kalimantan Timur orang Jawa. Oke. Selain ada suku Betawi. Setelah itu. Iya. Heterogen. Makin heterogen. Mungkin kan yang dari orang Banjar juga jangan-jangan akan tambah banyak. Iya, orang Banjar cukup banyak di sana ya. Di Samarinda sama Balikpapan terutama. Ya. Ya menarik ya, karena semakin beragam itu biasanya akan semakin saling menghargai. Kalau ada etnik yang dominan itu ada kecenderungan yang minoritas akan tertindas, ada kecenderungan dan selalu. Tapi ini beragam ya, itu potensi ya Bu ya. Tapi walaupun begitu, kira-kira harus dihindari juga potensi konfliknya. Misalnya nih, media memberitakan bahwa ada penolakan orang lokal di sana terhadap IKN ini gara-gara masalah tanah ulayat gitu ya. Itu kan orang lokal ya, etnis apa saya tidak tahu. Nah, hal-hal seperti ini kira-kira bagaimana mengantisipasinya begitu, supaya jangan sampai IKN ini menjadi tempat di mana konflik itu jadi ring tinju. Iya, betul. Iya. Ini antara lain dengan mendekat sejauh mana konsep. Iya, pemerintah maksudnya ya. Baik pemerintah maupun masyarakat. Masyarakat juga. Ya, pemerintah maupun masyarakat. Karena yang paling dilihat tadi ini opportunity.
mau diambil atau tidak. Gitu. Jadi kalau ini ada sebuah oportunitas, kira-kira juga bakal membawa kemajuan di masa mendatang. Karena ini kan dampaknya bukan memang bangsa ini yang akan ke depan, kita akan berharap yang bisa diambil itu bagi sistem daerah menyesuaikan. Itu mungkin ini, tapi yang saya kurang persis tadi sistem di situ. Tapi hal ini perlu diperhatikan agar bagaimana semua proses itu bisa berjalan dengan artinya jangan menutup mata lah ya kalau memang itu ada masalah. Karena jadi intinya konflik perlu dihindari itu untuk kesejahteraan bersama. Kalau bagaimana kita aktif itu Dari segi positifnya, kalau menurut Ibu dari keragaman etnis itu, apa saja unsur-unsur potensial yang bisa memajukan dan mendinamisasi, katakanlah begitu ya, dari komunitas atau masyarakat di daerah Kalimantan ini, khususnya DKN atau tetangga. Kalau orang beragam itu apa baiknya gitu? Saling mengenal. Satu Banyak itu. hal yang saling mengenal budaya-budaya lah. Tapi sepertinya dari satu sama lain sepertinya banyak hal yang kemiripan juga. Jadi kalau saya katakanlah saya sebagai orang Sunda berkenalan dengan bapak di sini Pak Banjar. Bahasa daerah mungkin berbeda. Ada satu kata yang mirip. Unggih. Saya itu mendengar orang Jawa banyak menggunakan itu. Hal itu. Jadi mau itu ada koneksi. Oh ternyata ada kemiripan ya. Jadi mungkin nanti dengan suku-suku lainnya juga dengan makin beragam kita makin kaya memahami budaya aja. Setelah kita pahami oh ternyata kita beda tapi ada samanya. Apakah mungkin juga dari situ katakanlah semacam industri kreatif ya? Seperti misalnya kesenian, film dan sebagainya, karena ada keragaman ini justru akan semakin warna-warni ya dan sangat menarik. Misalnya di dalam film beragam etnis itu ada lawakan aja lelucon, kayak cerita suami-suami takut istri dulu itu. Itu kan ada orang Batak, ada orang Jawa, ada orang mana-mana gitu kan. Jadi lucunya tambah lucu gitu. Walaupun concernnya sama takut sama istri misalnya begitu. Ada lagi Bu yang menjadi pertanyaan saya. Kadang-kadang kan etnisitas, bahkan seringkali etnisitas dan agama itu berdempetan ya. Orang Melayu, orang Banjar, biasanya orang Islam, orang Sunda. Biasanya itu artinya tidak selalu, tapi seringkali bergandengan. Itu bagaimana Ibu melihatnya? Di beberapa tempat kalau tidak salah waktu itu juga kami melihat dari sisi nasional antara misalnya di antara suku Jawa kita apakah mereka Islam ternyata tidak bervariasi itu pasti di antara suku yang lain juga ada agama-agamanya yang berbeda-beda jadi memang ada suku bangsa tertentu yang dikasih Muslim misalnya kalau lihat dari etnisitasnya di slide tadi di Kalimantan Selatan mayoritas Banjar kira-kira 70% lupa sepersinya itu 76%. Lalu kalau dari sisi agama itu lebih dari 90% Islam di sini. Nah artinya bahwa hampir mayoritas Banjar Islam Muslim tapi agama-agama suku-suku lain juga Muslim. Saya lihat kan ada Jawa juga, ada Jawa itu jadi dari situ ada kemiripan kalau tidak semua nanti di etnis-etnis yang lain juga ada yang beragam itu persisnya di tiap kabupaten atau di tiap ini kami belum melakukan khusus karena hal seperti itu sangat penting ya
terutama ketika kita menganalisis konflik, bisa jadi semula adalah konflik etnik dibawa menjadi konflik agama, atau sebaliknya. Wah, ini masalahnya sebenarnya adalah masalah suku gitu, dibawa kepada agama, gitu kan? Karena identitas itu berdempetan. Nah, tetapi di sisi lain saya kira perlu juga kalau ibu punya petanya ya. Apakah ada peta tentang struktur? Misalnya, mungkin agak terlalu rumit sih. Kelas misalnya. Jadi yang menjadi pejabat-pejabat etnisitasnya mayoritas apa, pedagang apa, petani apa, perkebunan siapa, gitu-gitu, sampai ke situ enggak? Maunya iya. Maunya memang ke situ. Maunya sampai situ. Iya. Tapi belum ada dan belum ada aja. Ini dengerin nih Brin ini, kasih duit ini. Penting ini ya. Jadi dengan data seperti itu kan akan terlihat ya potret yang lebih lebih detail lagi. Karena pernah saya mendengar seorang cendekiawan bicara ketika terjadi konflik antar agama di satu daerah. Saya tidak mau sebut daerahnya. Dia mengatakan bahwa sebenarnya itu adalah konflik yang berbasis ekonomi. Nah, karena satu etnis yang beragama tertentu itu selama beberapa dasawarsa menguasai pemerintahan dan politik, sehingga pegawai negeri, jabatan-jabatan apa itu dikuasai mereka. Ketika politik berubah, kemudian gubernurnya berganti dengan etnik yang lain dan agama yang berbeda, lowongan-lowongan pekerjaan itu kemudian diambil oleh etnik seperti ini, sehingga yang lama ini merasa, wah, ini lahan kita sudah nggak ada nih, gitu kan. Lalu muncullah isu-isu keagamaan yang sebenarnya hanya nebeng pada isu ekonomi, gitu. Ini kata dia, mungkin benar, setelah saya tidak tahu. Tapi kalau itu benar, artinya kita harus memperhatikan ya, masalah kesenjangan etnisitas. Yang kedua, bagaimana menurut Ibu ya kalau realitanya kan sudah beragam, agama dan identitas itu bisa berdempetan, identitas suku, dan itu punya potensi kebaikan, potensi juga yang buruk ya. Lalu yang bisa merekatkan ini apakah sekedar bahasa bahwa kita satu bangsa, atau ada sesuatu yang lebih kuat sehingga civility itu menjadi betul-betul tujuan dan pegangan bersama? Kira-kira gimana? Kalau melihat selama ini misalnya ada konflik etnik dan sebagainya, itu underlying cause ekonomi. Jadi kalau ke situ berarti sebetulnya awalnya bagaimana kita dan narrowing the gap, menyempitkan perbedaan. Kira kalau semua sudah merasa sama dan bisa, ya, Allah, identitas nggak masalah. Identitas nggak masalah. Karena identitas itu biasanya menjadi isu ketika fighting in resources. Ketika resources dan sumber daya atau kesempatan bisa dinikmati bersama, kemudian akses dan sebagainya. Saya kira isu-isu bisa dilihat. Intinya keadilan ya Bu ya. Besarnya adalah kita gap. Kalau sekarang ya seperti tadi. Analisisnya bagaimana kalau etnisitas, dalam occupation, bisa menyajikan. Paling tidak itu harus menjadi concern para pemegang kebijakan di negara ini ya, bahwa gap antara si kaya dan si miskin,
persoalan rasio Gini yang masih serius di negara kita, yang bisa jadi itu menjadi apa ya, pemicu konflik di antara perbedaan identitas ini, entah itu etnis ataupun agama atau dua-duanya yang terjadi. Nah, terakhir ini Bu, tidak sedikit tamu kami di sini yang mengatakan bahwa persoalan-persoalan yang kita hadapi di Indonesia sebenarnya adalah persoalan global. Kita tahu bagaimana misalnya munculnya antiras atau rasisme di Eropa baru-baru ini, sampai sekarang juga kecenderungan politik internasional di Amerika juga seperti itu. Perang di Palestina juga sepertinya karena identitas saja, gitu ya, sepertinya gitu. Ini kan gambaran global ya, gambaran dunia yang tidak membahagiakan kita, itu membuat kita sedih. Gitu. Nah, mungkin Ibu sebagai seorang ahli demografi bisa memberikan komentar ataupun apa refleksi ya terhadap perkembangan dunia saat ini dalam kaitan dengan Indonesia. Gimana Bu? Dari sisi kependudukan ya? Iya Bu, tuh. Kalau dari sisi pendudukan saat ini dan di masa depan, Indonesia secara nomor 5 di dunia. Jadi dari sisi jumlah penduduk, Iya. itu kita punya kontribusi besar pada dunia. Ya. Dari sisi Borneo sebagai pulau yang terbesar, tiga besar di dunia. Oke. Jadi dari sisi penduduknya berarti juga punya kontribusi bagaimana kita melihat ini dalam konteks global. Iya. Jadi dengan penduduk Indonesia yang keempat atau kelima dengan fenomena-fenomena yang mirip mengalami transisi demografi juga dihadapkan pada Indonesia. Iya. Makin banyak Orang tua usia di atas 60 tahun ke atas itu juga sama dengan negara-negara di dunia lainnya. Iya. Belum lagi kalau kita melihat antar etnik, Iya. siapa yang jauh lebih cepat Iya. penuaan penduduknya di tanah etnis. Iya, iya. Itu juga mirip dengan fenomena dunia, Iya. fenomena global. Jadi kalau melihat seperti ini, terlepas dari tadi suku bangsanya kita juga banyak. Iya. Potensi konflik, tapi Iya, di sisi lain kita juga mengharapkan tren demografi yang hampir sama Iya. di dunia. Nah, jadi keragamannya itu lebih baik kita pandang sebagai sesuatu yang lebih menguntungkan daripada itu sebagai liability. Artinya kita harus positif melihat ya, itu. dengan lebih positif. Kalau kita lihat seperti contoh Bapak tadi, Iya. negara yang mengalami gejolak itu Iya. Iya. adalah juga ada perbedaan itu yang akhirnya berbentuk dengan Iya. situasi tidak enak. Sangat buruk sekarang. Jadi, mudah-mudahan Indonesia ya tidak, saya yang dan Iya, iya, tidak, dan saya itu tidak Bukan mengharapkan yang kita hal itu inginkan. terjadi. Iya. Tapi ya, jadi dari sisi tren demografi kita sudah Iya. mobilitas penduduk Iya. Indonesia itu cukup intensif pindah dari satu tempat. Iya. Itu antara lain bisa mempengaruhi posisi etnisitas agama di tempat, entah itu di Kalimantan, entah itu di Jawa, entah itu di Sumatera, Iya. entah itu di di tempat-tempat lain. Di Jawa sendiri kan walaupun penduduk Jawa, orang Jawa itu nomor satu, tapi secara presentasi berkurang. Secara absolut juga, tapi secara presentasi berkurang. Karena adanya pendatang, suku bangsa yang lain dari luar Pulau Jawa yang datang juga di Indonesia. Betul. Jadi dengan yang hampir sama tadi, ya, Iya. seandainya nanti di Borneo di sini akan terjadi juga sebagai proses demografi yang biasa terjadi di mana aktivitas, mortalitas kematian dan juga perbedaan.
faktor berlima di dunia. Oh iya, luar biasa. Mudah-mudahan Bu ya. Terima kasih Bu Evi. Saya kira yang terpenting dari diskusi kita terhadap persoalan perbedaan ini adalah bagaimana mengelolanya ya. Jadi kalau saya boleh rumuskan, kita harus bisa mengelola perbedaan ini secara damai dan berkeadilan. Jadi baik itu perbedaan etnis, perbedaan agama, atau perbedaan apapun, kalau kita kelola dengan baik, damai, tidak ada konflik ya, dan berkeadilan, karena syarat perdamaian adalah keadilan. Apa keadilan, perdamaian itu palsu. Kira-kira begitu. Wah, senang sekali, terima kasih atas waktunya dan berbagi ilmunya kepada kami. Mudah-mudahan lain waktu datang lagi ke sini. Sehat selalu Ibu. Terima kasih banyak. Ya, selamat kembali ke Brunei Darussalam. Terima kasih. Iya, sama-sama. Baik pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Ibu Dr. Evi Nurvidya Arifin yang luar biasa dalam karya-karya beliau dan penelitiannya. Mudah-mudahan kita banyak belajar dari diskusi kita pada hari ini. Sampai jumpa pada lain waktu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.